ولا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Jemaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah perjalanan kita dalam tafsir Al-Aisar atau Aisar Tafasir. Adapun ayat yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini insyaallah ayat 121 sampai 127 dari surat Ali Imran. Akan kita bacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut sebelum kita bahas satu persatu insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. Ayat 121 dari Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital wallahu samii'un 'alim." Dan ingatlah peristiwa ketika engkau wahai Nabi Muhammad berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu untuk mengatur orang-orang beriman pada pos-pos pertempuran. Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Kita tafsirkan, kita bahas tafsirnya insyaallah. Wa idh ghadawta min ahlika, dan ingat, wadhkur yaitu ingatlah ketika engkau ghadawta. Al-ghudu itu maknanya di sini adalah adz-dzahab awalan nahar, yaitu pergi di awal waktu siang. Nahar itu mulai dari terbitnya matahari, nahar, atau terbitnya fajar itu mulai. Ya, secara umumnya itu nahar, walaupun seringkali nahar dimutlakkan untuk siang hari. Tapi di sini mulai dari awal waktu duha misalnya. Maka dari awal-awal dari pagi hari, ghadawta, engkau telah beranjak pergi, min ahlika, dari keluargamu. Ahl di sini istilah ahl jemaah sekalian dalam Al-Qur'an maknanya adalah az-zawj dan al-aulad, yaitu pasangan dan anak-anak, itu ahl.
Maka ketika kita dapatkan dalam Al-Quran ahl, ada beberapa makna. Imma maknanya penduduk, penghuni, seperti ahlul qura, ya, ahli hadhil qaryah misalnya. Kemudian bisa juga artinya adalah keluarga yang dimaksud, yakni pasangan atau istri dan anak-anak. Seperti dalam ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Maka ini maknanya adalah jagalah diri kalian dan anak istri kalian dari api neraka. Di sini maknanya ahl, di sini keluarga, yaitu ahlul bait. Ahlul bait adalah orang yang ada di bawah atap rumah kita, yang dinaungi bersama kita. Wa idh ghadawta min ahlika, yaitu beliau keluar pada sabahus sabt min baitihi, kata para ulama, yaitu ya di pagi hari hari Sabtu, ya, kayak sekarang ini, ya begitu. Tapi bukan buat kajian kitab, bukan, tapi ini buat apa? Ila Uhudin, menuju ke perang Uhud. Jadi sebenarnya ini kisah ini tentang perang Uhud, yang mana perang Uhud tersebut ada ibrah yang sangat besar jemaah sekalian. Perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, perang Badar sebelumnya tahun kedua, dan ini perang Badar perang pertamanya Nabi SAW. Perang Badar Kubra maksudnya. Itu perang terbesar, perang awal perangnya Nabi SAW, dan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah jumlah yang sedikit namun mengalahkan 3 kali lipat jumlah dari kaum musyrikin. Dan itu pula di bulan Ramadan. Dan perbekalan juga minim dibandingkan dengan orang-orang musyrikin. Tapi menang. Qadarullah, Uhud ini hampir-hampir menang. Tapi qadarullah, Allah Ta'ala berikan pelajaran kepada kaum muslimin ketika itu. Ya, di sini diawali pagi-pagi Rasulullah SAW sudah beranjak pagi-pagi demi apa? Jihad, peperangan min ahlika. Jadi meninggalkan ahlnya, yaitu ahlul baitnya. Untuk apa? Tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Untuk tubawwi, yaitu tunazil, menempatkan para mujahidin mukminin di tempat-tempat al-amakin, tempat-tempat allati ra'aitaha salihatan linuzuli fiha min sahatil ma'arakah, yaitu pos-pos peperangan, pos-pos pertempuran. Ya, jadi bertempur pun kita harus punya strategi di mana pasukan kita ditempatkan. Itu harus punya strategi. Naik gunung aja ada pos-posnya kok, ya. Padahal naik gunung tok loh. Ada pos-posnya, pos 1, pos 2, pos dan seterusnya. Ya, strategi. Dan di tempat-tempat itulah kemudian mereka punya konsentrasi, ya, mempelajari strategi berikutnya dan seterusnya. Itu harus ada. Jadi peperangan tanpa mengetahui medan peperangan, yaitu sama aja bunuh diri sebenarnya. Maka harus tahu tempat-tempat yang letak-letak yang cocok untuk bertengger di sana atau menunggu di sana. Maq'ida lil qital, yaitu pos-pos untuk pertempuran. Wallahu sami'un alim, Allah Ta'ala maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa korelasinya maha mendengarnya Allah dan maha mengetahuinya Allah terhadap kenyataan ini? Yaitu Rasulullah SAW keluar dari rumahnya pagi-pagi untuk itu. Yaitu di sini jemaah sekalian, di periode Madinah itu sudah mulai ada beberapa orang yang sebenarnya kurang suka dengan Islam, tapi ya karena enggak enak masuk Islam ajalah. Maka Allah Ta'ala mendengar setiap percakapan antar siapapun dari kalangan sahabat, ya, dalam masalah keluar menuju peperangan. Ada di antara mereka, ya, di sini kan Rasulullah SAW keluar bersama 1000 pria dari Madinah, ya, dan di tengah-tengah perjalanan, ya, di tengah-tengah perjalanan Ibnu Ubay, Abdullah bin Ubay,
ya, yang munafik itu rujuk balik lagi ke Madinah dan menghasut sekitar 300 pria. Ya. Dan ini Rasulullah udah mengumpulkan 1000-an untuk ayo kita menuju ke pos-pos pertempuran. Di perjalanan Ibnu Ubay bin Salul, ya, itu seorang munafik, yaitu marah, nggak suka dengan syariat jihad ini. Dan orang munafik itu paling benci dengan syariat jihad, ikhwan. Paling benci, ya, karena takutnya mereka untuk kematian. Nah itu kemudian Abdullah bin Ubay ini menghasut sekitar 300 orang supaya tidak ikutan perang, ya. Maka pulang mereka ke Madinah, dan apa yang diucapkan dan dikatakan oleh orang munafik ini dan orang-orang yang terhasut itu dari kedongkolan mereka terhadap perintah untuk keluar oleh Nabi SAW, itu didengar sami'un, didengar oleh Allah Ta'ala, alim, dan diketahui apa-apa yang ada di niat mereka. Nah di sini ayat berikutnya disebutkan, kata Rabb kita Azza wa Jalla, idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Idh hammat, ingat ketika itu ada ta'ifatani minkum, 2 orang di antara kalian kaum muslimin. Hammat, hamma yahummu, yaitu punya keinginan untuk apa? Antafshala, agar kedua golongan tersebut mundur. Ya, mundur karena takut. Ini karena apa? Karena pengaruh dari orang munafik tadi. Jadi 2 pihak ini, yaitu 2 kabilah, Bani Salamah dan Bani Harithah dari kalangan kaum muslimin, melihat Ibnu Ubay bin Salul itu rujuk pulang ke Madinah dan dia itu hendak menghasut banyak kaum muslimin, maka ini agak ragu-ragu, agak pengen Bani Salamah, kali biarlah Bani Salamah dan Bani Harithah untuk balik ke Madinah lagi, enggak usah ikut perang deh. Tapi kemudian kata Allah, wallahu waliyuhuma, dan Allah Subhanahu wa taala lah penolong 2 kabilah tersebut. Yang tadinya punya niatan pengen ikut dengan Abdullah bin Ubay bin Salul balik ke Madinah, akhirnya urung, ya, tetap ikut dengan Rasulullah SAW. Lihat di sini jemaah sekalian, ada faedahnya loh. Ya, seseorang di sini kan 2 kelompok ini akhirnya taubat, nggak jadi ikutan dengan orang munafik tersebut. Padahal tadinya ada keinginan loh. Maka di sini ada faedah. Faedahnya apa? Faedahnya bahwasanya seseorang bisa terhindar dari dosa itu bukan karena hebatnya dirinya, melainkan karena Allah yang menjaga dia. Makanya di antara doa yang saya tuh sering, Pak, ya, sebagai dai kecil lah ya, sering dari kawan-kawan, dari siapapun, melalui WhatsApp, melalui lisan langsung, melalui pertanyaan soal di kajian, semoga Allah jaga kesehatan saya misalnya, ya, semoga Allah jaga kesehatan Ustaz misalnya, atau hafizakallah ya Ustaz misalnya. Itu doa yang bagus banget, Pak. Semoga Allah menjagamu, itu doa yang bagus banget. Lafal hafizakallah atau hafizakumullah, semoga Allah menjagamu untuk pria, atau hafizakillah untuk perempuan. Berarti kan kita mendoakan saudara kita supaya Allah jaga gitu loh. Memang apalagi yang kita cari, Pak, dari penjagaan Allah? Selain penjagaan Allah, yang kita cari apa, Pak? Ya kalau Allah jaga kan madharat itu enggak bakal bisa berpengaruh terhadap kita. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau Engkau memberi, tidak ada yang bisa memberi kalau Engkau mencegah. Jadi al-amru biyadillah, segala perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Baik atau buruknya, dosa ataupun pahalanya, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana 2 kabilah ini besar hampir-hampir terhasut loh.
Hampir-hampir udah mulai di hati mereka mulai niatan, tapi ternyata Allah Ta'ala tolong mereka dengan menghilangkan rasa tersebut dan mereka kemudian berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu jemaah sekalian. Maka kalau misalnya kita suatu ketika nih, misalnya kita pengen melakukan dosa atau maksiat, kemudian Allah persulit, ketahuilah itu Allah sedang menolong kita dari keterjerumusan lembah dosa. Berarti bersyukur habis itu, jangan kemudian gara-gara dia sih nggak jadi nih. Malah justru ini Allah tolong gitu loh. Maka kalau bisa ya berdoa minta sama Allah, ya Allah persulit saya buat maksiat. Itu bagus doa itu, walaupun bahasa Indonesia, tapi bagus. Ya, nggak ada doa yang benar misalnya minta Allah, ya Allah permudah saya buat berdosa. Nggak ada, itu melecehkan itu. Tapi Allah persulit saya untuk berdosa, sehingga Allah jaga, Allah pelihara. Makanya doa yang bagus sekali ketika kita mendoakan hafizakumullah atau hafizahullah, kan biasa gitu di poster-poster, di pengumuman ya, kepada Ustadz fulan hafizahullah. Itu doa yang bagus sekali. Kalau bisa doanya diiringi dengan qalbu yang betul-betul hidup ya, ketika mau mendoakan siapapun. Ya fulan hafizahullah, ada benar-benar bukan cuman di lisan doang, tapi memang di hati. Maka Allah Ta'ala akan kabulkan, dan efeknya apa? Efeknya orang ini yang kita doakan memang betul-betul Allah Ta'ala jaga ya, sebagaimana Bani Salamah dan Bani Harithah yang tadinya punya ham itu keinginan di hati untuk mundur, padahal perang aja belum, tapi karena ada yang penghasut, maka hampir-hampir mereka mundur karena takut. idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Dan Allah Ta'ala wali atas mereka atau dua kelompok ini ya. Wali yaitu mutawalli amrihima wa nasiruhuma, yaitu yang mengurus perkara mereka dan penolong mereka. Maka oleh karena itu kata Syekh Abu Bakar, walidha asamahuma min tarkis sayri ilal ma'rakah. Oleh karena itu Allah Ta'ala menjaga mereka dari sikap yang salah. Jadi untuk mempunyai sikap yang benar itu pun butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau Allah tidak jaga kita, arti lainnya kalau Allah menelantarkan kita, maka sudah berantakan sekarang Pak hidup kita Pak. Dan memang betapa banyaknya orang duit banyak tapi hidupnya berantakan, kalbunya dipenuhi dengan dunia, dan dia tidak habis-habisnya rasa haus dia setelah menjilati kotoran-kotoran dunia, nggak habis rasa hausnya. Orang seperti ini ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dia butuhkan itu adalah pertolongan Allah sebenarnya. Udah bukan harta lagi Pak. Betapa banyaknya orang yang sudah tidak butuh harta sebenarnya, udah nggak butuh. Yang dia butuh cuman hidayah, udah itu aja. Ya nanti kemudian ketika dia dapat hidayah, Masya Allah ternyata setetes hidayah ini jauh lebih mahal dibandingkan sedunia dan seisinya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal. Apa itu tawakal jemaah sekalian? Tawakal adalah sidqul i'timadi 'ala Allah fi jalbil manfaati aw daf'il madarrati wathiqatu bihi ma'a al-akhdhi al-asbab asy-syar'iyyatil mubahati. Yaitu tawakal adalah jujurnya menyandarkan diri kepada Allah Ta'ala, jujurnya menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersandar kepada Allah itu harus jujur Pak. Enggak cuma lip sync di lidah doang, di mulut doang, tapi memang harus jujur. Tawakal sama Allah, enggak berbuat syirik. Jujurnya tawakal pada Allah dalam rangka apa? Dalam rangka jalbil manfaah, yaitu dalam rangka meraih suatu hal yang bermanfaat, manfaat yang diinginkan, au daf'i madarrah, atau dalam rangka mencegah atau menghilangkan madarat. Jadi syarat tawakal pertama itu sidqul i'timad 'ala Allah, yaitu jujurnya penyerahan perkara kepada Allah, dan yang kedua wathiqatu bihi, dan merasa percaya, yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, jadi dia menyandarkan perkara pada Allah dan percaya pada Allah Ta'ala. Tapi kalau cuma doa doang, ini masuk ke dalam doa. Kalau cuma doa doang tanpa usaha salah. Maka ditambahkan wal akhdhu bil asbabil mubahati asy-syar'iyyah, yaitu menempuh sebab-sebab yang syar'i dan mubah. Ya. Seperti itu namanya tawakal. Kalau misalnya dia doa supaya kaya, ya Allah perkaya saya, kemudian dia ikhtiarnya caranya dengan nyolong, maka ini enggak syar'i. Ini enggak disebut syar'i, ini enggak disebut tawakal. Ya. Kerjanya haram. Ini enggak disebut tawakal walaupun dia berusaha mentuluskan niat dia. Maka harus 2 syarat minimal, yaitu doa betul-betul dan ikhtiar. Maka orang mukmin itu hanya kepada Allah dia berdoa dan menyandarkan perkara, dan dia berikhtiar, itu pun ikhtiar jangan sampai dia ujub dengan ikhtiarnya. Karena Qarun tuh kayak gitu. Qarun ikhtiar enggak cuma. Qarun ikhtiar sampai jadi kaya seperti itu. Tapi kemudian kata Qarun apa? Ini semua karena ilmu saya, karena hebatnya saya. Akhirnya ujub. Ya. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Wa laqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Wa laqad, dan betul-betul telah, yaitu laqad di sini dia takkid, yang menunjukkan apa? Penekanan dari Allah Subhanahu wa taala agar semakin diperhatikan kalimat ini. Walaqad nasarakumullah, Allah betul-betul telah menolong kalian wahai kaum mukminin. Kapan? Bi Badrin, ketika di perang Badar. Ya, perang Badar itu sebelum perang Uhud, dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang ajaib, yang luar biasa, yang mulai membuat orang itu memperhitungkan pasukan muslimin. Ya, yang membuat orang memperhitungkan di pasukan muslimin. Ya. Yang mana Badr itu ada yang mengatakan Badr aslinya adalah nama seseorang. Tapi ada yang mengatakan nama tempat. Ada yang mengatakan nama tempat yang asli nama orang. Ala kulli hal, kalau Badr ke asli namanya artinya adalah purnama, bulan purnama, bulan Badr, ya. Karena di sini dan di perang Badar itu sekitar 150 mil dari Madinah. Ala kulli hal, kita pernah mendengar perang Badar, ya. Itu betul-betul pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuma main logika dan matematika, ilmu pasti, maka kaum muslimin harusnya kalah ketika itu. Gimana enggak kalah? Orang kaum muslimin cuman 300-an sekian pasukan, dan kemudian kendaraan sedikit, perlengkapan sedikit. Ya, adapun kaum musyrikin mereka 900-an sekian, 3 kali lipatnya. Perlengkapan lengkap, kendaraan lengkap. Tapi yang menang siapa? Dan itu pun kaum muslimin lagi puasa. Yang menang siapa? Yang menang adalah kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala katakan di sini walaqad nasarakumullah. Nah, Allah yang nolong kalian, jadi tidak boleh dinisbatkan ini karena hebatnya kalian. Allah yang nolong. Dan segala hal jemaah sekalian, besar maupun kecil, baik skala pribadi atau skala masyarakat, kalau itu baik maka tentu itu pertolongan dari Allah, bukan karena hebatnya kita. Ya, termasuk kajian seperti ini, kita bisa mengajar, kita bisa paham, kita bisa menyimak dengan baik, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kesini tadi yang dari luar pasti merasakan kesini hujan, Pak. Ya, yang dari luar ya. Kalau mungkin yang di dalam, yang lihat juga mungkin hujan, Pak. Ya, tinggal dirasakan gimana hujan subuh-subuh kan lumayan, Pak. Tapi Allah tolong loh kita jemaah sekalian. Dan kalau kita mau mengorek sedikit sejarah kehidupan kita pribadi masing-masing, kita akan menemukan beberapa berlapis-lapis cerita tentang diri kita yang telah Allah tolong di perjalanan. Pernah mungkin kita kelaparan di perjalanan terus ada yang bantu, hampir tertabrak, alhamdulillah enggak ketabrak, dan betapa banyak pertolongan. Yang kalau kita melihat orang kaki diamputasi karena tabrakan, kita bersyukur. Karena boleh jadi kita lebih ugal-ugalan lagi daripada dia.
tapi selama ini Allah tolong. Lihat bagaimana kadang-kadang Allah tolong beberapa orang yang sombong. Allah tolong fisiknya tapi tidak Allah tolong kalbunya. Ketika naik motor ngetrek betul-betul ya, orang lagi macet dia Masya Allah hampir nabrak yang lain ugal-ugalan, Masya Allah. Semua orang memandangnya dengan pandangan mengutuk. Tapi ternyata dengan ngebutnya dia tidak ketabrak-tabrak, padahal orang-orang pada doain mati sih ya, gitu kan. Orang doain semuanya. Ya. Jadi pengen gitu orang-orang tuh ngelihat dia ketabrak gitu loh atau nabrak gitu loh. Habis itu orang syukurin gitu loh. Banyak yang kayak gitu tuh. Orang pengen kayak gitu. Tapi kenapa kok enggak Allah kabulkan? Ya, Allah tolong dari segi fisiknya gitu loh. Tapi kalau masih dengan itu dia merasa ujub, merasa selamat dan merasa wah makin terus gitu, itu namanya istidraj. Maka tidak Allah tolong kolbunya. Tidak Allah tolong kolbunya. Ya, maka yang terpenting adalah Allah tolong kolbu kita untuk menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Iya. Taib, di sini walaqad nasarakumullahu bi Badr. Allah Taala telah menolong kalian di Badr wa antum adillah. Dan kalian dalam keadaan rendah. Rendah di sini rendah dari segi adad dan udad. Rendah dari segi adad dan udad. Adad ini artinya adalah bilangan nominal. Ya, cuma 300-an tok. Dan dari segi udad, berjamaah dari uddah yaitu perbekalan. Dari nominal kalian kalah, dari perbekalan kalian kalah jauh. Perbekalan di sini masuk ke dalam kekuatan ataupun kendaraan. Ya, jangan kalah jauh. Logikanya kan begitu. Tetapi kalau sudah Allah tolong, itu udah nggak bisa diatur logika lagi, jemaah sekalian. Kalau sudah Allah tolong, itu tidak ada logika lagi yang bermain di situ. Nggak bisa pakai logika dah kalau udah Allah tolong. Contoh pertolongan Allah yang kalau pakai logika sunnah kauniyah yang ada di kehidupan normal kita itu nggak mungkin terjadi. Contoh Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar kan Nabi Musa dan kaum Bani Israel dan pengikutnya itu, ya tengah-tengah malam itu kabur dari Mesir, pengen pergi, ya dari cengkraman Fir'aun. Fir'aun mendengar hal tersebut, maka Fir'aun pun mengerahkan bala tentara dan dirinya ikut juga tuh, saking pentingnya pengejaran ini. Dikejar sampai ke laut, ya dicari di mana-mana, jadi buronan benar-benar. Nah, Nabi Musa alaihissalam sampailah ke pantai terpojok. Kemudian terlihatlah kemudian pasukannya Fir'aun. Ya, jadi Nabi Musa udah di pantai belakang laut, depan Fir'aun, sampingnya sama aja kayak main Galaxy Mdah, sudah gitu. Mau gimana coba? Mau berenang? Ya, emang waktu itu ada kursus berenang gitu kan? Mau ngapain? Mau ke Fir'aun? Ya mati langsung. Apalagi Fir'aun lagi emosi-emosinya itu. Mau minggir ke samping, ke kanan, ke kiri sama aja. Mau ngubur diri sendiri nggak mungkin. Mau terbang nggak mungkin. Itu sampai apa? Kata kaumnya semua udah bilang apa? Kalau bahasa Jawanya wis modar gitu wis. Udahlah wis lah. Bismillah lah modar, udah matilah udah. Matilah aku, mati. Udah pada mau ngomong gitu. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ya, inna ma'i rabbi sayahdin. Tenang, udah tenang. Sesungguhnya ada Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang akan memberiku petunjuk. Masya Allah tuh Pak. Di momentum terpojok yang secara logika tidak mungkin selamat. Secara logika, kalaupun selamat orang ketawa, gak ada cerita kayak gitu. Secara logika, mana mungkin selamat? Ibaratnya kalau udah tikus terpojok Pak, di sudut plek gitu, ya, kemudian dikerubuti, udah nggak bisa lewat mana-mana, nggak bisa, tinggal orangnya tinggal nembak gitu aja, ya, udah nggak bisa selamat. Dan penembaknya menembak gitu, udah nggak bisa selamat dah. Udah pasukan Fir'aun banyak lagi, ya, dan kita cuman orang-orang biasa, nggak punya peralatan apa-apa. Wes motor ki, wes lah. Apa kata Nabi Musa? Nah, ini seorang kiai dan ulama harus gitu Pak. Inna ma'i rabbi sayahdin. Ada Allah, tenang, ada Allah yang akan memberikan kita petunjuk. Maka kemudian apa? Idrib bi'asakal bahr. Yaitu pukullah laut itu dengan tongkatmu. Terbelah laut. Terbelah Pak. Pakai logika enggak tuh? Enggak pakai. Kalau Allah sudah menolong itu, logika udah enggak main.
Terserah Allah menolongi dengan cara apa. Logika udah nggak main nih ikhwas sekalian. Maka kalau misalnya dai-dai kita misalnya, alhamdulillah mengajak kita kembali kepada Allah, ya, dengan segala kekurangan di negeri ini yang tidak bisa kita resolve dengan baik. Kemudian kita kembali kepada Allah, maka jangan dilawan dengan saat kalau cuman taubat-taubat doang, ibadah yang benar, ikuti sunnah Nabi. Sampai kapan kita itu negeri kita jadi benar? Itu karena pertanyaan retoris pakai logika saja, Pak. Seolah-olah kita mempertanyakan kemahakuasaan Allah dan kemampuan Allah untuk mengubah segala sesuatu. Ya, Nabi Musa alaihissalam ketika itu enggak pakai pertanyaan itu. Ya, kata kalau misalnya seorang nabi kayak gitu, ya mati deh. Udah deh, dah. Terus ngikat mata, udah tinggal kayak gini dah. Dah tinggal mati aja. Enggak kan? Mainkan apa? Udah ada Allah dah. Padahal secara logikanya matilah udah itu. Lah kita mati aja belum tentu. Dengan adanya kekacauan di negeri ini mati aja bukan kita yang turun ke jalan. Tapi kadang keputusasaan itu menyelimuti kita. Karena kurang percaya sama Allah. Karena merasa bahwasanya kalau kita cuman mencari ridho Allah, enggak bakal tuntas dunia kita. Seolah-olah gitu. Padahal kalau kita cari ridho Allah, dunia akhirat kita insyaallah akan ditolong. Kalaupun ternyata di dunia kita kemudian terugikan, ketahuilah bahwasanya tijarah dan perdagangan yang paling menguntungkan adalah tijarah untuk akhirat. Maka apalah arti dunia itu merugi kalau memang kita sudah dapat akhirat yang Allah jamin. Maka pertolongan Allah jemaah sekalian jangan dipertanyakan secara logika. Kalau kita kayak gini aja ibadah dengan benar sesuai sunnah, benerin sholat, benerin wudu, kau kayak gitu terus kita. Padahal masih banyak yang nggak bener wudunya. Beneran masih banyak yang nggak bener wudunya. Ya masih ciprat wudunya tuh kayak wudu anak TK masih ada. Bahkan sekelas bapak-bapak pun masih ada wudunya. Anak TK lebih bagus wudu anak-anak kita yang masih SD. Wudunya cepak. Kemudian kaki kayak gini-gini doang. Kayak orang mau gocek bola ya. Kayak gitu wudunya. Ya yang kadang-kadang nggak sah bagian belakangnya apa? Bagian belakangnya itu nggak kena kakinya. Itu yang kata Nabi ketika melihat ada beberapa sahabat kayak gitu. Kata Nabi apa? Teriak loh Nabi SAW. Teriaknya keras itu. Wailul lil aqabi minan nar kata Nabi SAW. Dapat neraka itu bagian-bagian belakang kaki yang nggak kena air wudhu itu. Kalaupun kita menang misalnya negeri ini, tapi kalau nanti akhirat kita dapat neraka gara-gara nggak bener wudhunya, kira-kira nyalahin siapa sekarang nantinya? Nyalahin dai yang mengingatkan dari dulunya? Enggak. Gimana mau kita salahin diri sendiri? Makanya kita cari ridha Allah jemaah sekalian. Hukuman-hukuman yang ada di tanah air ini dengan segala chaosnya, keterjadiannya, sesungguhnya itu teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita rujuk kepada Allah taala. Sehingga nanti kalau kita udah rujuk kembali kepada Allah, sebagaimana perang Badarnya kaum muslimin, sebagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika itu, sebagaimana Nabi Yunus ketika di dalam ikan. Logis? Enggak logis secara matematika, enggak logis. 3 kegelapan berlapis-lapis. Kegelapan perut ikan, kegelapan laut, dan kegelapan selimut malam. Siapa yang mau nolong? Cuma Allah yang menolong. Apa kalimat yang dituturkan oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Tidak yang berhak disembah kecuali engkau. Tauhid uluhiyah. Membenahi ibadah dan akidah. Subhanaka, maha suci engkau, maha suci dari segala tuduhan orang-orang musyrik, maha suci dari segala kekurangan. Apa kemudian katanya? Inni kuntu minadz zalimin, saya termasuk orang zalim, membersihkan dosa-dosa kita. Maka Allah tolong. Itu caranya, kuncinya di situ jemaah sekalian. Kalau kuncinya kita masih diam terhadap maksiat, biarin aja. Dah yang penting ayo kita gerak. Maksiat mah urusan nanti. Maksudnya enggak usah kita benahi. Itu gimana mau Allah tolong kalau kita enggak memperhatikan hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, ketika itu kalian sedikit dan lemah dari segi perbekalan. Maka ingat itu. Takwalah kalian kepada Allah, semoga kalian bersyukur. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi 3,000 minal malaikati munzalin." Di sini dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ingatlah ketika ketika engkau ya Nabi Muhammad mengatakan kepada kaum mukminin,
Ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum. Cukup enggak kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala itu Rabb kalian membantu kalian dengan 3.000 malaikat munzalin yang diturunkan dari langit. 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Kira-kira kalian mau enggak kalau misalnya diturunkan untuk kalian 3.000 malaikat? Masya Allah, 3.000 malaikat gimana tuh? Ya, walaupun kenyataannya nanti enggak sampai 3.000. Nanti akan saya bahas di surat atau pembahasan surat Al-Anfal. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza. Iya, pasti ditolong oleh Allah jika kalian sabar dan bertakwa. Dua hal ini, sabar dan bertakwa. Wa ya'tukum min fawrihim hadza, ketika mereka datang menyerang kalian secara tiba-tiba, yumdidkum rabbukum bi khamsati alafim minal malaikati musawwimin, maka Allah Ta'ala akan menolong kalian, membentangkan untuk kalian 5.000 malaikat yang mereka masing-masing memakai tanda, yang ditandai itu malaikat. Taib, di sini ada janji ketika mungkin pas perang, kalau ini konteksnya perang Badar ya, perang Badar ya, kalian bakal kalau misalnya kalian nanti sabar bertakwa, pertama kalian akan ditolong oleh dengan izin Allah oleh Allah dengan 3.000 malaikat. Ya. Tapi kalau kalian semakin bersabar, semakin bertakwa, dua kunci ini sabar dan takwa, maka kalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah berupa 5.000 malaikat yang masing-masing ada tandanya. Kenyataannya di surat Al-Anfal ayat 9 Rabb kita berkata, idz tastaghitsuna rabbakum, ingatlah ketika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, ya, minta tolong untuk bisa mengalahkan orang-orang musyrikin. Fastajaba lakum, maka Allah kemudian menjawab doa kalian dengan apa? Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kami akan membantu kalian dengan 1.000 malaikat. Jadi yang diturunkan ketika perang tersebut, di perang Badar itu adalah 1.000 malaikat. Ya di sini artinya enggak sampai 3.000. 1.000 malaikat aja dulu. Kalau misalnya terdesak 3.000, makin terdesak 5.000. Tapi yang terjadi cuma 1.000 malaikat ditolong. Dengan 1.000 malaikat, 1.000 pasukan malaikat. Dan malaikat tersebut segini. Jadi jangan antum benturkan ini. Malaikat bukannya satu malaikat itu, kalau satu malaikat itu kan ingat ya, malaikat gunung yang menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membalikkan gunung supaya menghancurkan kaum-kaum yang menentang dakwah Nabi. Tapi Nabi SAW tidak usah. Itu malaikat kekuatannya besar loh Pak. Kalau sampai mikir secara logika nih, lihat. Makanya pertolongan Allah tuh jangan dilogikakan. Terserah Allah mau gimana caranya. Ini kalau satu malaikat aja, satu bukit aja dibalik aja udah selesai urusan. Ya kan? Tapi kenapa mesti Allah kasih 1.000 malaikat? Ya, kenapa enggak hancur sampai hancur-hancurnya itu aja kok 1.000 malaikat? Maka kita katakan di sini jemaah sekalian, malaikat yang Allah perintahkan membantu Nabi dan para pasukan Nabi SAW, itu malaikat tersebut mereka merasuk ke alam dunia kita. Ya, jadi masuknya hukumnya hukum alam manusia. Sehingga kekuatannya seperti kekuatan manusia. Paham ya Pak di sini Pak? Karena mereka sudah bertasyakul menjadi manusia namanya. Jadi makhluk gaib seperti malaikat atau jin, kalau sudah bahasanya merasuk ke alam kita manusia, maka hukumnya alam dunianya manusia, alam yang konkret. Konkret di sini artinya ya padat, ya, baik malaikat ataupun jin gitu loh, baik malaikat ataupun jin. Dan kekuatannya ya kekuatan sebagaimana umumnya manusia, maksudnya hukumnya hukum manusia gitu loh, walaupun itu aslinya malaikat. Dan ini terjadi contoh di dalam hadis Nabi SAW. Nabi Musa itu didatangi malaikat maut, angel of death kata orang-orang barat.
Malaikatul maut, ya. Tapi ketika itu malaikatul maut itu ingin mencabut nyawa Nabi Musa alaihissalam, dan Allah perintahkan itu, dan dalam format, ya, yaitu tasyakul menjadi rupa manusia. Nah kemudian Nabi Musa nggak mau, maka ditonjoklah malaikat yang bertasyakul. Bertasyakul itu berapa bertasyakul? Saya juga nggak tahu Indonesianya, Pak. Berformat, berbentuk, masuk ke dalam hukum dunia manusia. Ya, ditonjok sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai copot matanya. Ya, itu hadis sahih. Maka kemudian malaikat kembali ke alamnya dan kemudian mengadu kepada Allah. Gitu. Ya Allah, itu hambamu Musa belum mau mati ya Allah. Gitu, lapor. Bisa gitu? Bisa itu kalau malaikatnya itu masih di alamnya, maksudnya dia. Makanya kalau kita lihat orang-orang mati, malaikatnya kelihatan enggak, Pak? Oh, kelihatan ya, kita yang kabur habis itu mungkin. Enggak kelihatan. Maka dengan kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat itu di alamnya, dicabut nyawanya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makhluk gaib seperti malaikat ataupun jin itu bisa bertasyakul, namanya tasyakul. Yaitu merasuk ke dalam dunia alam manusia dengan format alam kita, dan hukumnya hukum kita sama. Jin pun begitu. Jin itu bisa menampakkan diri dengan izin Allah Ta'ala. Sebenarnya menampakkan diri ini juga bahasa yang kurang tepat, karena belum tentu itu dirinya gitu, belum tentu itu bentuknya. Imma dengan cara takhayul, imma dengan cara tasyakul. Kalau takhayul itu tidak nyata, dia cuma tipuan apa? Pandangan, tipuan sihir belaka. Seperti penyihirnya Fir'aun. Ya, ular-ular itu ular-ular takhayul, ular-ular yang nonsens, yang sebenarnya itu tetap tali biasa. Ya, tali biasa. Makanya dalam ayat disebut yukhayyalu ilaihim, yaitu dikhayalkan. Khayal itu kosong, sebenarnya nggak ada, cuman itu sihir saja, sihir. Jadi setannya itu berkonsentrasi di pandangan mata orang dibuat. Bahkan sampai Nabi Musa sendiri itu juga terkhayalkan itu. Jadi bisa kena, Nabi itu bisa kena sihir dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terkenanya sihir seseorang tidak melazimkan hinanya seseorang. Itu ingat ya, Pak. Jadi jangan kira orang kena santet itu nggak mesti hina itu. Nabi pernah kena santet, ya kan? Nabi Musa alaihissalam pernah dikhayalkan dan kena tipuan sihir. Itu tidak serta-merta menghinakan orang yang menjadi korban, enggak. Jadi kalau orang kena santet itu jangan sampai hina, Pak. Barangkali dengan itu Allah tinggikan derajatnya dengan kesabaran dia. Nah itu takhayul namanya, Pak, penampakan takhayul. Kayak misalnya kita lewat kebun, lewat mana, kemudian kok kayaknya ada yang nangkring di atas pohon ya, perasaan gitu ya. Itu kan di benak kita ada gambaran gitu, Pak. Pas lihat nggak ada apa-apa. Nah, ini namanya takhayul, penampakan takhayul. Tapi kalau tasyakul, real penampakan dia. Nampak kayak kita, ada bayangan, ada apa, kayak kita. Nggak seperti sebagian orang, itu bukan jin itu orang. Buktinya ada bayangan. Kalau dia jin itu masuk ke alam kita, ada bayangan, ditangkap pun bisa. Iya. Sampai kalau bisa ketemu Mbak Kunti itu, Pak, deketin, potong rambutnya, cukur. Ya. Bisa beneran, cuman ngapain? Ya gitu kan. Ya. Tapi kalau deketin biasanya hilang mereka. Nah seperti itu. Ya. Jadi malaikat di perang Badar tersebut, ya, maka tampak mereka, dan dalam hukum manusia makanya 1000 pasukan. Kalaupun Allah berkehendak bisa 5.000, terserah Allah Ta'ala. Tapi dikasih 1000 toh, itu pun sudah menang kelas. Ya seperti itu. Maka kemudian kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum walitatma'inna qulubukum bih." Tidaklah Allah jadikan hal ini terjadi melainkan sebagai busyra lakum. Busyra itu kabar gembira. Sebenarnya busyra itu artinya bukan kabar gembira, Pak. Busyra itu adalah kabar yang membuat raut kulit di muka itu berubah. Itu namanya busyra, baik atau buruk. Ya. Jadi dari kata ba, shin dan ra. Manusia kenapa disebut bashar? Karena manusia ini diliputi oleh basyarah. Basyarah itu artinya kulit. Ya, basyarah itu artinya kulit.
Makanya kalau busro artinya adalah kabar yang membuat raut kulit itu berubah di muka. Itu busro. Dalam Al-Quran kan disebut busro terhadap orang-orang kafir. Fabashirhum bi'adzabin alim. Itu artinya bukan berikan kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih. Bukan, kalimatnya itu kurang tepat. Itu berikan kabar kepada mereka azab yang pedih. Kabar di sini, kabar tentang azab itu kabar yang membuat apa? Orang kalau lihat azab itu kira-kira raut muka berubah nggak Pak? Berubah, ya. Bahkan cuma mendengar tok berubah raut muka. Saya waktu belakangan ini ngobrol sama beberapa rekan panitia kajian, entah daerah Karet atau mana katanya itu di palang pintu kereta, ya perempuan lewat, 2 perempuan itu. Ya, udah tertutup palang pintunya, ada mau kereta mau lewat. Dia mereka nyebrang, qadarullah salah satu dari perempuan itu HP-nya jatuh di tengah rel. Baru enggak kemudian pas lewat, kemudian dia balik ke rel itu, kereta udah mendekat. Dia enggak mendengar himbauan orang, "Mbak," gitu kan. Ada kereta, Mbak gitu. Dia nunduk mau ngambil HP. Pas nunduk disambar sama kereta dan pas banget itu terlihat oleh orang-orang kepalanya terpisah dari lehernya karena kena ini apa namanya rel kena rodanya, ya itu katanya baru belakangan ini ada terjadi itu, ya. Ana mendengar kabar ini aja langsung berubah raut muka ana, masya Allah, nauzubillah gitu kan. Nah ini namanya busro, ini kabar yang membuat raut muka itu berubah dari tadi biasa tiba-tiba nah ini busro itu namanya, yaitu kabar yang membuat raut muka berubah, baik itu kabar baik atau kabar buruk, ya. Misalnya, ya gimana kabar antum akhi? Aduh ana sakit akhi, masya Allah sakit, ya kan berubah, ya. Ini bagus nggak kira-kira Pak? Gimana kabar anti ukhti? Qadarullah anda diceraikan. Masya Allah diceraikan. Nah itu busra itu, ya. Kabar yang membuat apa? Membuat raut muka berubah. Wa ma ja'alahu Allahu illa busra lakum. Tidaklah Allah katakan semua ini, janjikan semua ini kecuali sebagai kabar yang membuat raut muka antum itu berubah. Walitatma'inna qulubukum bih, agar kalbu kalian tenang dengannya. Makanya jemaah sekalian dari ayat ini kita bisa pahami bahwasanya wajar kalau seseorang itu makin semangat ibadah ketika mendengar hadis-hadis targhib, hadis-hadis yang memotivasi, hadis-hadis yang mengabarkan tentang pahala amalan tersebut di akhirat. Makin senang, itu wajar. Ya, karena Allah Ta'ala dan Rasulnya menginginkan pengkabaran ini supaya kaum muslimin semakin semangat. Itu wajar. Jadi jangan dibilang, wah kamu mendengar hadis tentang motivasi, hadis pahala amalan, kamu malah makin semangat. Berarti kamu nyari surga, bukan nyari ridho Allah. Ini salah pernyataan seperti ini. Karena orang yang nyari surga sama dengan memang orang nyari ridho Allah, tidak bisa dipisahkan. Ya. Taib. Kemudian waman nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan tidaklah kemenangan itu eksis melainkan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maha perkasa berarti tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Maha bijaksana berarti menang atau kalah itu adalah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Perang Uhud kalah kaum muslimin. Itu kebijaksanaan Allah. Dan itu menunjukkan bahwa Allah maha perkasa. Iya. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Enggak ada logika yang bisa mengatur Allah. Tapi Allah yang mengatur segala logika dan segala keterjadian. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Dan tujuan lainnya selain untuk kabar gembira buat kaum muslimin, tujuan lainnya adalah untuk membinasakan segolongan orang kafir di perang Badr, ya, atau untuk menjadikan mereka hina, membinasakan bagi yang mati, menghinakan bagi yang masih hidup. Iya. Coba, terhina enggak? Orang muslim cuma 300-an pasukan. Mereka 900-an. Perlengkapan jauh lebih baik, kendaraan jauh lebih baik. Kalah. Kira-kira gimana, Pak? Yang mati dari mereka apa? Binasa. Yang masih hidup menanggung malunya, ya enggak, Pak? Iya. Coba misalnya sekarang kalau kita ada liga ya.
Liga apa saya nggak tahu. Liga apa kok Indonesia sekarang? Liga apa namanya nggak tahu dah. Liga men ya, liga apalah terserah lah ya. Anda udah nggak perhatikan lagi ya. Misalnya ada tim yang papan atas, kan ada tim papan atas, papan tengah dan papan bawah yang terancam degradasi ke apa Indonesia seri B namanya, apa namanya? Bawahnya itu, Itu ya, sebagaimana antum sebutkan lah, terserah antum apa itu namanya. Ya. Ternyata ada tim yang disebut tim gurem, Pak, ya kan? Tim paling buncit itu. Ya, itu yang qadarullah ya gitu kan. Yang kalau orang mendengar namanya itu orang langsung Allahul musta'an gitu kan. Ya, kesian ini tim ini. Ya, seri aja udah untung-untungan. Kalah itu ya udah menjadi tradisi gitu kan. Tapi ini ada tim papan atas yang Masya Allah finansial bagus, pelatih impor ya. Kemudian pemain-pemain Masya Allah ya luar biasa, rata-rata pemain timnas ya. Main di kandang. Penonton tribun berapa puluh ribu. Itu rata-rata apa? Support tim ini. Kemudian untuk tim tamu ini ada di pojokan sana di atas ya, dekat lampu stadion gitu kan. Nah, di kandang kemudian pemain yang dipakai bukan pemain cadangan, pemain full starting yang biasa starting playernya gitu kan. Ya. Kemudian wasitnya enggak berimbang. Ya, di kartu merah pemain lawan. Dan ini tim Gurem ini udah ya modal apa? Ya modal tawakal udah bismillah aja lah. Ya kejebol 5 itu masih untung gitu kan. Udah bismillah, dah kita tawakal aja. Ternyata udah di kartu merah 1, 10 pemain lemah versus 11 pemain ditambah supporter yang lebih pintar dari para pemain ya. Ternyata kalah ini tim tuan rumah. Kalah 2-1. Walaupun dua-duanya gol bunuh diri, tapi yang penting kalah gitu kan. Itu nanggung malu loh Pak. Di headlines berita itu, di koran-koran bola itu, tim fulan kalah. Allahul musta'an gitu ya misalnya ya. Ya, kalau ada berita kita tuh kalau besok-besok kan kalau udah syar'i itu kayak gitu, Pak. Ya, terjadi pencurian di toko fulan. La haula wala quwata illa billah. Itu mantap tuh ya. Itu kira-kira gimana? Nanggung malu enggak tuh tim papan atas? Malu banget itu. Dan itu terlegendakan di berita-berita. Kok bisa gitu, Masya Allah. Maka itu yang terjadi. Makanya setelah mulai perang Badar itu selesai, kaum muslimin diperhitungkan. Bukan hanya di tanah Arab. Tersiar kabar-kabar itu, keajaiban itu. Ya kayak di bola juga. Kalau tim papan bawah yang sebentar lagi degradasi tinggal menunggu waktu, bahkan mereka berharap cepat-cepat selesai kompetisi, ya ternyata menang lawan tim papan atas paling top dan calon juara. Yaitu kira-kira apa? Orang mulai memperhatikan, wah hebat juga nih dia nih ya, tapi kadang-kadang ada yang nyinyir ya. Beruntung aja tuh, lihat on goal dua-duanya bunuh diri. Beruntung itu ya. Tapi mulai kan kemudian menanggung balunya lah orang-orang yang besar itu. Au yakbitahum fayanqalibu khaibin, sehingga mereka pun kembali ke kampung mereka tanpa memperoleh apapun karena kekalahan. Jadi kalau udah kalah perang itu malu ditanggung, hartanya juga dilucuti, kemudian sebagian ditawan, apalagi yang mereka punya selain 3 hal tersebut. Ya. Maka jemaah sekalian, dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bahwasanya pertolongan Allah itu tidak diatur logika. Kita tidak bisa mengatur Allah. Kita tidak bisa mengatur takdir. Tapi kita hanya bisa berdoa, minta sama Allah sambil berikhtiar. Dan tempuhlah ikhtiar yang sesuai jalan Islam, bukan dengan ikhtiar sesuai hawa nafsu dan sesuai keinginan masing-masing dari orang-orang. Ya, mungkin kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.